Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Tanpa Ragi mengatakan bahwa neraka itu bukan tempat penyiksaan roh, tapi hanyalah sebuah kondisi. Apakah ajaran Tanpa Ragi ini sesuai dengan ajaran kitab suci? Simak penjelasan saya. Yang pertama, apa yang terjadi setelah meninggal? Saudara-saudara, menurut Tanpa Ragi, yang terjadi setelah seorang meninggal, jiwa atau roh kita tidak pergi ke suatu tempat, yakni neraka atau surga, seperti yang kita telah pahami selama ini. Tapi roh atau jiwa kita tetap tinggal dalam tubuh dan mengalami penyiksaan neraka versi Tanpa Ragi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Pertanyaannya, di mana letaknya jiwa dan roh? Di dalam tubuh ya. Nah, ketika kita mati, jiwa dan roh kita ada di mana? Ketika kita mati, jiwa dan roh kita ya ada di tubuh itu, ikut binasa bersama-sama dengan tubuh. Ada dua poin penting yang ditekankan Tanpa Ragi di sini. Yang pertama, orang yang meninggal rohnya tidak kemana-mana, tetap tinggal dalam tubuh. Yang kedua, roh kita ikut binasa bersama tubuh. Sekarang saya akan menanggapi poin-poin ini. Jangan di-skip supaya Anda benar-benar paham kesalahan ajaran Tanpa Ragi yang jelas-jelas bukan ajaran kitab suci. Yang pertama, menurut Tanpa Ragi, orang yang meninggal rohnya tidak ke suatu tempat, tapi tetap tinggal dalam tubuh. Sekarang perhatikan ayat ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Petrus pasal 1 ayat 14. Dalam terjemahan lain berbunyi demikian, sebab saya tahu bahwa tidak lama lagi saya akan meninggalkan dunia ini, karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberitahukannya dengan jelas kepada saya. Saudara-saudara, dalam teks ini Rasul Petrus sedang bicara tentang dirinya yang akan segera mengalami kematian. Sekarang, perhatikan kata menanggalkan dan meninggalkan pada terjemahan lain dari ayat tadi. Menanggalkan artinya melepaskan, dan meninggalkan artinya beranjak menjauh atau pergi menjauh. Tubuh yang telah mati tidak akan bisa beranjak menjauh. Yang bisa beranjak menjauh hanyalah roh. Tubuh bisa mati, tapi roh tidak bisa mati. Mengapa? Karena keduanya berasal dari unsur yang berbeda. Tubuh berasal dari debu tanah, sedangkan roh berasal dari Allah. Nah, jika Tanpa Ragi berkata bahwa roh orang yang telah meninggal tetap ada dalam tubuh, ini jelas bertentangan dengan ayat tadi, karena dengan jelas Rasul Petrus berkata bahwa dia akan meninggalkan kemah tubuhnya. Sekarang lihat ayat berikut. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Dalam terjemahan lain, sebagaimana tubuh tanpa roh adalah tubuh yang mati, begitu juga iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Menurut Tanpa Ragi, bahwa orang yang telah mati maka rohnya tetap tinggal dalam tubuh. Nah, sesuai dengan ayat ini, maka ajaran Tanpa Ragi adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Mengapa? Karena menurut ayat tadi bahwa tubuh yang mati itu adalah tubuh tanpa roh. Ini artinya, jika roh masih ada dalam tubuh, harusnya tubuh itu hidup. Tidak mungkin roh ada dalam tubuh, tapi tubuh itu mati. Karena yang membuat tubuh manusia menjadi hidup itu karena adanya roh. Jadi jelas, ajaran Tanpa Ragi tidak berdasar sama sekali. Kalau Tanpa Ragi mengatakan ini kebenaran, maka silakan tunjukkan ayat sebagai dasar yang menyatakan bahwa tubuh manusia bisa mati meskipun rohnya masih tinggal di dalam tubuh. Sekarang yang kedua, menurut Tanpa Ragi, roh ikut binasa bersama tubuh. Apa definisi dari binasa? Binasa artinya musnah atau lenyap. Dalam hal ini tidak dapat ditemukan lagi. Saudara-saudara, roh itu sifatnya kekal, ada sampai selama-lamanya. Sekarang perhatikan ayat berikut ini. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Wahyu 14 ayat yang ke-11. Sebenarnya ada banyak ayat yang bicara tentang hukuman kekal. Ayat ini hanya mewakili sekian banyak ayat. Saudara-saudara, jika roh akan binasa atau hilang lenyap,
maka semestinya penghukuman terhadap mereka yang menentang Kristus harusnya tidak berlangsung selama-lamanya atau tanpa limit waktu, dan penyiksaan akan berhenti jika roh sudah binasa atau hilang lenyap. Tapi ternyata ayat ini dengan jelas berkata penyiksaan berlangsung sampai selama-lamanya. Ini artinya roh tidak mungkin binasa atau hilang lenyap. Karena penyiksaan berlangsung kekal, maka yang disiksa, yaitu iblis dan roh dari mereka yang menolak Kristus, pasti juga kekal. Dari sini kita dapat melihat bahwa ajaran tanpa ragi tentang 2 poin tadi jelas tidak alkitabiah. Sekarang saya lanjutkan poin berikut. Poin yang kedua, yang disiksa di neraka itu bukan cuma roh tapi juga tubuh. Menurut tanpa ragi, yang disiksa di neraka itu bukan hanya roh tapi juga tubuh. Tanpa ragi juga menyertakan beberapa ayat sebagai dasar dari ajarannya. Nah, apakah tafsir terhadap ayat-ayat ini tepat? Sekarang kita lihat videonya sekaligus tanggapan saya. Kamu bisa temukan kata neraka di dalam Matius 5 ayat 22, Matius 5 ayat 29-30, Matius 10 ayat 28, Matius 18 ayat 9, Matius 23 ayat 15, Matius 23 ayat 33, Markus 9 ayat 43, Markus 9 ayat 45, Markus 9 ayat 47, Lukas 12 ayat 5, Yakobus 3 ayat 6, dan 2 Petrus 2 ayat 4. Teman-teman silakan baca sendiri ya. Pada ayat-ayat itu, teman-teman bisa perhatikan bahwa yang dilempar ke dalam neraka adalah tubuh, bukan cuma roh. Saudara-saudara, dalam menafsir kitab suci ada 2 metode yang sering dipakai. Yang satu metode yang benar dan yang lain adalah metode yang salah. Metode yang salah ini tidak sedikit pengkhotbah yang menggunakannya. Yang pertama, eksegese. Ini adalah metode yang benar. Eksegese artinya membawa keluar atau mengeluarkan arti yang sesuai dengan maksud penulisnya. Dalam proses eksegese ini, penafsir berupaya menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan. Misalnya, dalam konteks bagaimanakah ayat Alkitab tersebut ditulis? Siapa yang menjadi tujuan penulisan ayat Alkitab tersebut? Bagaimana latar belakang penulisan bacaan Alkitab tersebut? Melalui proses eksegese ini, seorang penafsir Alkitab berusaha menemukan makna dan pesan dari ayat-ayat Alkitab sesuai dengan tujuan penulisnya. Yang berikut metode yang kedua, yakni eisegese. Ini adalah metode yang salah. Eisegese artinya memasukkan gagasan atau ide ke dalam Alkitab. Jadi eisegese adalah upaya memasukkan ide atau gagasan atau opini atau keyakinan ke dalam bacaan ayat Alkitab tertentu, kemudian ide, gagasan, opini atau keyakinan tersebut diklaim sebagai kebenaran kitab suci. Jadi metode ini berusaha memaksakan ide ke dalam Alkitab, memperalat, memaksa, mencomot ayat dan dilepaskan dari konteksnya, menafsirkan tanpa melihat konteks dari ayat yang digunakan pada bagian firman Tuhan untuk membenarkan ide atau gagasan dari si pengkhotbah. Contoh, seorang pengkhotbah ingin menyusun khotbah tentang berpuasa, maka si pengkhotbah ini mengambil semua ayat yang bicara tentang berpuasa tanpa pedulikan konteks dari ayat-ayat yang diambil demi mendukung ide awalnya. Nah, apa yang dilakukan tanpa ragi ini adalah eisegese, metode yang salah. Tanpa ragi sudah memiliki ide atau gagasan terlebih dahulu tentang penyiksaan di neraka itu bukan hanya roh tapi juga tubuh. Sehingga yang dilakukannya adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bicara tentang tubuh juga disiksa di neraka. Ini menurut tafsiran tanpa ragi loh. Dan tidak pedulikan konteks ayat-ayat tersebut lalu mengklaim bahwa itu adalah kebenaran. Metode tafsir yang dilakukan tanpa ragi ini jelas akan menghasilkan tafsiran yang salah, bahkan bisa sesat. Sekarang saya akan tunjukkan kesalahan tafsir tanpa ragi pada ayat-ayat tersebut. Saya hanya akan bahas beberapa ayat saja karena jika bahas semuanya akan terlalu panjang. Simak terus penjelasannya. Yang pertama, tafsir yang benar Matius 5 ayat 29 hingga ayat 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka.
Saudara-saudara, apakah mencungkil mata, memenggal tangan yang berdosa bermakna harfiah? Tentu tidak. Sebab jika ya ini bermakna harfiah, maka tidak ada satu orang pun yang mengikuti tafsiran ini memiliki anggota tubuh yang lengkap termasuk tanpa ragi. Dari sini saya melihat bahwa tanpa ragi tidak mampu memahami makna kata dalam sebuah kalimat dan juga perbedaan teks-teks kitab suci yang bermakna harfiah dan bermakna simbolik atau kiasan. Saudara-saudara, teks ini tidak bermakna harfiah tapi simbolik atau kiasan. Kata cungkil dan penggal dalam teks ini bermakna simbolik yang artinya begini. Dengan mencungkil mata, maka kita pasti kehilangan fungsinya. Dari bisa melihat menjadi tidak bisa melihat lagi. Jadi kata mencungkil ini artinya, jika dengan melihat kamu menjadi berdosa, maka jangan melihat apa yang seharusnya tidak kamu lihat. Contoh, melihat film porno itu dosa. Nah, jika kamu tidak ingin berdosa, maka berhentilah melihat. Yang berikut, dengan memenggal tangan, maka kita kehilangan semua fungsi tangan. Jadi kata memenggal ini artinya, jika kamu melakukan sesuatu dengan tanganmu dan hal itu justru membuat kamu berdosa, maka berhenti melakukannya. Contoh, merayu pasangan orang lain melalui chat itu dosa. Nah, jika tidak ingin berdosa, maka berhenti merayu pasangan orang lain melalui chat. Jadi ayat ini sama sekali tidak bicara tubuh atau daging juga ikut disiksa di neraka. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sekali lagi, jika roh masih ada dalam tubuh manusia, mestinya manusia itu hidup. Nah, jika menurut tanpa ragi roh dan tubuh juga disiksa di neraka, itu sama dengan mengatakan orang yang mengalami siksaan neraka harus dalam keadaan hidup, karena roh masih ada dalam tubuh. Yang berikut, tafsir yang benar Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dengan menggunakan ayat ini, lalu menyimpulkan bahwa tubuh juga disiksa di neraka, lagi-lagi membuktikan bahwa tanpa ragi tidak paham penafsiran yang benar. Saudara-saudara, konteks ayat ini sebenarnya bicara tentang lidah dan bahaya yang dapat ditimbulkan jika kita tidak mengendalikannya sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang perhatikan ayat sebelumnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 3. Jadi tafsir yang benar untuk Yakobus 3 ayat 6 adalah demikian. Kita tahu bahwa neraka itu tempat penghukuman. Jadi makna simbolik dari dinyalakan oleh api neraka adalah jika kita tidak bisa mengendalikan lidah kita sesuai dengan maunya Tuhan, maka lidah sendiri akan mendatangkan hukuman bagi kita. Contoh, menjelekkan orang lain dan orang tersebut mengetahuinya, maka ini bisa jadi masalah dan ini termasuk bentuk hukuman. Atau karena lidahmu yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya hal ini mendatangkan hukuman kekal bagi rohmu di neraka. Yang ketiga, tafsir yang benar Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapakah mereka yang dapat membunuh tubuh? Dalam teks ini, mereka adalah orang-orang yang menolak Kristus yang menganiaya para pemberita Injil. Apa yang dimaksud dengan membinasakan dan neraka di sini? Membinasakan artinya melenyapkan, sedangkan neraka di sini artinya adalah bentuk penghukuman Allah. Jadi bentuk penghukuman Allah bagi tubuh adalah kematian, lenyap dari kehidupan, dan bentuk penghukuman Allah bagi jiwa adalah tersiksa karena terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi saudara, kematian bagi orang percaya bukanlah bentuk hukuman Tuhan, tapi adalah peralihan menuju surga. Sedangkan bagi yang tidak percaya Yesus, kematian adalah bentuk hukuman pertama untuk menuju bentuk hukuman kedua, yakni neraka. Nah, dari banyak ayat yang tanpa ragi gunakan, tafsir 3 ayat ini cukup untuk membuktikan ketidakpahaman tanpa ragi dalam menafsir teks kitab suci. Sekarang kita lihat poin terakhir.
Poin yang ketiga, neraka hanya kondisi dan bukan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 hingga ayat 3. Teks ini dengan jelas menyatakan perpindahan tempat dari bumi ke surga. Perhatikan kalimat sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan. Di mana Yesus berada? Di surga. Jika demikian, maka ketika Yesus berkata dia menyediakan tempat bagi kita, ini berarti tempat buat kita yang percaya itu ada di surga. Jadi ayat ini membuktikan bahwa surga itu tempat bagi orang yang percaya dan bukan hanya kondisi. Nah, jika surga adalah tempat bagi orang percaya, masakan bagi orang yang tidak percaya, neraka itu hanya kondisi dan bukan tempat, seperti kata Tamparagi. Yang paling parah adalah kalau gelap namun sadar. Sadar merasakan tubuh mengalami pembusukan. Sadar merasakan tubuh digigit-gigit oleh cacing. Sampai kapan sadar merasakan itu? Nggak tahu. Mungkin sampai menjadi fosil pun masih sadar. Masih merasakan tulang pelan-pelan menjadi batu selama ribuan tahun. Proses menjadi fosil itu adalah proses oksidasi juga. Proses pembakaran tanpa api yang pelan-pelan. Dan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi maksud saya begini, bagi saya, kematian itulah yang disebut dengan neraka. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, apa yang terjadi pada tubuh kita setelah kita mati, sudah cukup untuk disebut neraka. Kalau penyiksaan api neraka versi Tamparagi adalah kondisi tubuh yang hancur perlahan, lalu bagaimana dengan ayat ini? Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Pertanyaan untuk Tamparagi, jika iblis juga akan disiksa di neraka dengan api dan belerang, maka bentuk penyiksaannya seperti apa? Karena iblis tidak memiliki tubuh seperti manusia, sehingga bentuk penyiksaan neraka adalah merasakan tubuh yang hancur perlahan-lahan seperti yang Anda katakan, Tamparagi. Dengan demikian, maka bentuk penyiksaan neraka yang Tamparagi paparkan itu tidak memiliki dasar kebenaran. Untuk itu, ajaran seperti ini harus ditolak. Kesimpulannya adalah, ajaran Tamparagi mengenai neraka bukanlah ajaran kitab suci. Ajaran kitab suci adalah, yang pertama, neraka bukan hanya kondisi tapi juga tempat. Yang kedua, orang meninggal itu karena rohnya meninggalkan tubuh. Yang ketiga, roh manusia itu bersifat kekal, jadi tidak akan binasa dalam pengertian lenyap. Tuhan memberkati kita semua.